Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam. Unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, keberkahan umur, dan juga waktu luang untuk kita insyaallah ta'ala akan belajar bersama secara intensif selama 10 hari ke depan di setiap hari Senin sampai Jumat di bulan Ramadan, dari pukul 16.30 sampai menjelang kita berbuka puasa. Di mana tentunya kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pengurus DKM, baik itu secara langsung ataupun melalui flyer yang sudah disebarkan, insyaallah taala kita akan sama-sama belajar mengenai satu cabang ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kita, yaitu yang berkaitan dengan ilmu mustalah hadis. Adapun buku yang akan kita bahas adalah buku Mustalah Hadis yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Maka sebelum kita memulai pada pembahasan kitab yang akan kita mulai, terlebih dahulu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian bahwa pembahasan mustalah hadis ini memang pembahasan yang agak sedikit rumit. Ya, saya sampaikan di awal bahwa pembahasan mustalah hadis ini pembahasan yang mungkin agak sedikit rumit untuk dipahami. Namun insyaallah taala kita pelan-pelan kita baca, kita terjemahkan, kemudian kita syarah. Dan insya Allah di beberapa waktu, jika memang butuh kepada contoh-contoh, nanti akan kita berikan contoh dan akan kita jelaskan satu persatu insya Allah ta'ala. Jadi dari awal saya sampaikan bahwa memang ya belajar mustalah hadis ini tidak seperti cabang ilmu yang lainnya. Butuh fokus, butuh konsentrasi, ya, dan juga butuh pemahaman yang kuat. Sehingga insya Allah tentunya cara mengajar saya tidak seperti mengisi kajian biasanya. Tentunya akan lebih pelan-pelan karena kita belajarnya secara intensif insya Allah ta'ala. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada apa yang dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala di dalam kitab ini, sebagai bentuk motivasi untuk saya dan ikhwan dan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, maka saya mengingatkan diri saya pribadi dan kita semua dengan keutamaan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai dari keutamaan mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi
wasallam. Karena kita tidak mungkin bisa semangat untuk mempelajari sebuah ilmu kecuali ketika kita mengetahui keutamaan ilmu tersebut. Ya, antum nggak mungkin semangat datang ke masjid ini, ke majelis ini, kecuali karena mengetahui ada keutamaan yang akan kita dapatkan ketika kita belajar. Nah, cabang ilmu yang akan kita pelajari pada saat ini adalah ilmu mustalah hadis. Walaupun ini berbicara tentang ilmu mustalahul hadis, namun tidak lepas dari pembahasan tentang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kalau kita bicara tentang keutamaan belajar hadis, ada banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini cukup satu hadis yang mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita untuk semangat selama 10 hari ke depan untuk meluangkan waktu kita di bulan yang penuh dengan keberkahan ini untuk serius mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis yang mutawatir, yang sahih dari Zaid ibn Thabit radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naddarallahu imra'an sami'a minna haditsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan, memberikan cahaya kepada wajah-wajah orang-orang yang mendengar hadis dariku. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita tidak lepas daripada hadis Nabi. Contoh-contoh yang akan kita beri contoh pada ilmu mustalahul hadis tentunya berkaitan dengan hadis Nabi. Maka Nabi mengingatkan kepada kita, kata Nabi, naddarallahu ra'an sami'a minna haditsan. Semoga Allah mencerahkan, mengelokkan wajah, rupa orang-orang yang mendengar hadis dariku. Fahafidhahu. Setelah dia dengar, dia menghafalnya. Dalam riwayat yang lain, fawa'aha wa hafidhaha. Ya, dia memahaminya, kemudian dia menghafalnya. Jadi ini doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk orang-orang yang belajar apa? Hadis. Di mana Nabi mendoakan kita agar Allah memberikan cahaya kepada wajah-wajah orang-orang yang mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memahaminya, kemudian dia menyampaikannya. Maka Nabi mengatakan, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Terkadang orang yang membawa ilmu agama, ya, menyampaikan kepada orang yang lebih paham darinya. Wa rubba hamili fiqhin laisa bifaqih. Ya, dan terkadang orang yang membawa ilmu agama juga tidak memahaminya. Nah, berangkat dari hadis ini, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan akan keutamaan yang besar, kemuliaan orang-orang yang belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan yang mendoakan kita siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa orang-orang yang mempelajari hadis akan diberikan cahaya, dielokkan rupanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya mari kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau mengomentari hadis ini. Apa kata beliau? Walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hada wahda lakafa bihi syarafa. Kata Ibnu Qayyim, kalaulah tidak ada ya keutamaan menuntut ilmu hadis kecuali hanya hadis ini saja, di mana Nabi mendoakan cahaya bagi orang-orang yang mendengarkan hadis Nabi, memahami dan mengamalkannya dan juga menyampaikannya, lakafa bihi syarafa. Maka cukuplah ini menjadi sebuah kemuliaan. Ya, kalau nggak ada hadis-hadis yang lain yang bicara tentang keutamaan belajar hadis kecuali hadis ini saja, maka ini sudah cukup bagi kita untuk memotivasi kita belajar apa? Hadis. Fa innan nabiyya da'a liman sami'a kalamahu wa wa'ahu wa hafidhahu wa ballaghah. Kata Ibnu Qayyim, karena di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang mendengarkan perkataannya, memahami perkataannya, menghafalkan hadis-hadisnya, dan juga menyampaikan hadis-hadisnya.
Maka ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kalaulah tidak ada keutamaan-keutamaan belajar hadis kecuali dengan hadis ini, maka ini sudah cukup bagi kita. Untuk apa? Semangat belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semakna dengan ucapan di atas, ya dikatakan oleh seorang ulama bahwa hadis ini menunjukkan akan keagungan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan dan kedudukan orang-orang yang mempelajarinya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan, mengistimewakan mereka yang belajar hadis dengan doa kebaikan yang tidak ada seorang pun dari umat ini yang menyertai mereka dalam doa kebaikan. Seandainya, kata beliau, tidak ada manfaat atau keutamaan dalam mempelajari hadis, dalam menghafal hadis, dan juga menyampaikan hadis kecuali hanya mendapatkan keberkahan dari doa Nabi yang agung ini, maka cukuplah ini menjadi sebuah keutamaan yang agung, kemuliaan yang besar di dunia dan di akhirat, serta bagian yang keutamaan yang besar. Jadi sekali lagi saya mengingatkan diri saya pribadi di awal pertemuan kita bahwa kita niatkan kita belajar hadis, salah satunya supaya kita mendapatkan keberkahan dan doa Nabi agar wajah-wajah kita diberikan cahaya, dicerahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, sampai-sampai ya para ulama diantaranya Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah, beliau berkata, kata beliau, tidak ada seorang pun yang menuntut ilmu hadis kecuali terlihat pada wajahnya kecerahan. Lihat, Sufyan ibn Uyainah mengatakan, tidaklah seorang pun yang menuntut ilmu hadis kecuali terlihat pada wajahnya apa? Kecerahan. Karena apa? Doa Nabi SAW. Maka kata para ulama, yang dimaksud dengan cerah di sini keindahan yang nampak, baik yang zahir ataupun yang batin. Maka ini diantara keutamaan orang-orang yang apa? Mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, insyaallah taala satu hadis ini mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kita untuk belajar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai masuk kepada pembahasan yang ada di kitab ini. Kita mulai dari muqaddimah. Mulai dari muqaddimah yang dituliskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Saya bacakan, saya terjemahkan, kemudian saya jelaskan penjelasannya ya dengan pelan-pelan insyaallah taala. Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin memulai kitabnya dengan apa? Bismillah. Pertanyaannya, kenapa para ulama setiap kali menulis buku memulai dengan apa? Bismillah. Silakan antum lihat. Setiap tulisan yang ditulis oleh para ulama pasti di muqaddimahnya dimulai dengan Bismillah. Maka setidaknya ada beberapa alasan. Ya, kenapa para ulama memulai kitabnya dengan Bismillah. Yang pertama, di dalam rangka mencontoh kitabullah, yaitu Al-Quran. Jadi para ulama menulis kitabnya dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dalam rangka siapa? Mencontoh Al-Quran. Kenapa? Karena semua surah di dalam Al-Quran selain surah At-Taubah semuanya dimulai dengan basmalah. Betul atau tidak? Silakan bapak-bapak, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, buka Al-Quran, semua surah di dalam Al-Quran pasti dimulai dengan apa? Bismillah. Kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-bada'atu bil bismillah hiya sya'nu jami'il muallifin. Memulai tulisan dengan bismillah ini adalah kebiasaan semua penulis dari kalangan para ulama. Ya. Kenapa? Iqtidaan bi kitabillah. Dalam rangka apa? Mengikuti Al-Quran. Jadi karena apa? Seluruh ayat, seluruh surah di dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillah. Haitsu unzila al-basmalah fi ibtida'i kulli surah. Ya, di mana setiap surah dimulai dengan basmalah. Ada bismillahnya
wastinadan ila sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan alasan kedua ya dikarenakan disandarkan dengan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu meneladani Rasul. Jadi kalau ditanya kenapa para ulama memulai buku mereka dengan bismillah, satu karena mengikuti Al-Quran. Yang kedua meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan juga meneladani para nabi dan orang-orang soleh terdahulu. Jadi ini alasan yang keberapa? Kedua. Alasan kedua memulai dengan basmalah karena orang-orang soleh, para nabi biasanya memulai tulisan mereka dengan apa? Bismillah. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 29 sampai 30. Ketika Allah berbicara tentang Bilqis, dia mengatakan qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitab karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Di mana Bilqis mengatakan wahai para pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surah yang mulia. Sesungguhnya surat itu datangnya dari Sulaiman dan sesungguhnya isinya bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang keberapa? Kedua. Ya, alasan yang kedua. Bahkan ini juga sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Nabi pernah menulis surat kepada Heraklius, ya, di mana isi suratnya apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa Rasuli ila Herakla azimir Rum. Assalamu ala manittaba'al huda amma ba'd. Ya, jadi Nabi SAW pernah menulis surah kepada Heraklius dengan memulai dengan apa? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Abdillahi wa Rasuli. Dari Muhammad, hamba Allah dan utusannya, kepada Heraklius, penguasa Rum, keselamatan ala manittaba'al huda. Jadi Nabi mencontohkan di mana Nabi ketika menulis surat memulai dengan bismillah. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga kenapa memulai dengan bismillah, yaitu dalam rangka mencari keberkahan. Dalam rangka mencari keberkahan. Karena ma'asyiral muslimin, di antara tujuan kita melakukan sebuah amalan itu di antara juga untuk mencari keberkahan. Ya, dan keberkahan adalah kita mencari tambahan kebaikan dari setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Ya, oleh karenanya ini menjadi sebuah kebiasaan para ulama, di mana mereka memulai tulisan mereka, surat mereka, buku-buku mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuannya apa? Untuk mencari keberkahan di sana. Ya, untuk mencari keberkahan. Kemudian yang keempat, di antara sebab kenapa para ulama memulai muqaddimah mereka dengan bismillahirrahmanirrahim adalah di dalam rangka al-isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena huruf ba di bismillah itu namanya apa? Ba lil isti'anah. Huruf ba bismillahirrahmanirrahim, ba-nya apa? Lil isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya kita ini adalah hamba yang lemah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad, beliau mengatakan bada'al muallifu hadhihi risalata bil basmalati musta'inan billahi. Para penulis ketika beliau menjelaskan tentang Al-Imam Al-Muzani, ya, di mana beliau mengatakan penulis memulai tulisannya dengan basmalah dalam rangka beristi'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang mereka tulis dan apa yang mereka maksudkan. Ya, min ta'lifi hadhihi risalah al-mubarakah. Karena apa? Pentingnya kita memohon pertolongan kepada Allah dalam kita menulis. Ya. Karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya buku yang kita tulis juga bermanfaat, maka kita minta pertolongan kepada Allah dengan memulai bismillahirrahmanirrahim. Terlebih Allah, Nabi mengatakan apa? Wa idasta'anta fasta'in billah. Allah mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini sebab yang keberapa?
yang keempat. Ya, sebab yang keempat. Jadi setidaknya ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itulah sebab mengapa para ulama dahulu memulai kitabnya dengan bismillah. Baik, kita baru bismillah ini. Ya. Memang begini, kalau kita ingin belajar secara intensif, ya kita bahasnya satu-satu. Ya, bahasnya satu-satu. Baik. Jadi kalau kita tanya, kita sudah berapa pembahasan? 2. Pembahasan pertama tadi keutamaan tentang mempelajari hadis. Apa keutamaannya? Mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar wajah kita diberikan cahaya oleh Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah memulai mukaddimahnya dengan basmalah. Apa alasannya? Yang pertama, mencontoh Al-Quran. Karena seluruh surah di dalam Al-Quran dimulai dengan basmalah, kecuali surah At-Taubah. Yang kedua, mengikuti sunnah para nabi dan rasul dan orang-orang soleh, di mana Sulaiman mengirim surat kepada Bilqis dengan memulai apa? Bismillah. Kemudian Nabi pernah menulis surat kepada Heraklius dengan Bismillah. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan keberkahan. Kemudian yang keempat, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik. Maka kita baca. Penulis memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Maka penulis Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin memulai dengan apa? Muqaddimah yang sering kita dengar. Dan ini sebaik-baik muqaddimah ya, yang di dalamnya mengandung kita memohon pertolongan kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berlindung dari keburukan diri-diri kita, ya. Ini muqaddimah yang sangat bagus, yang siapapun di antara kita kalau mau menulis buku, ya, maka mulailah dengan muqaddimah tersebut. Baik. Kemudian beliau memulai di muqaddimahnya mengingatkan kita semua dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Kata beliau, penulis memulai mukaddimahnya dan mengingatkan kepada kita setelah memuji Allah, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fa innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda. Nabi mengutus apa? Nabinya sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haq. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan huda di sini? Kita tahu huda artinya apa? Petunjuk. Namun makna huda di sini sebagaimana ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, bahwa yang dimaksud dengan al-huda di sini adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Makanya petunjuk itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya dengan petunjuk, dengan ilmu yang bermanfaat. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah sesuatu keluar dari lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kecuali apa? Petunjuk dan ilmu yang bermanfaat. Makanya para ulama menyebutkan ciri ilmu yang bermanfaat itu apa? Satu, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian di antara ciri ilmu yang bermanfaat dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Ilmu bermanfaat itu yang mengajak kita kepada rasa takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat itu yang mengajak kita untuk dekat kepada Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Maka huda di sini apa? Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq.
Dan agama yang hak adalah amal soleh. Yang dimaksud dengan wadinil hak, agama yang hak di sini adalah amal soleh. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah utus dengan membawa ilmu yang bermanfaat, ya, dan juga dengan amal soleh. Oleh karenanya tidak ada sebaik-baik petunjuk kecuali petunjuknya siapa? Nabi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami paragraf yang pertama? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huda, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan agama yang hak, yaitu amal soleh. Ya, makanya dengan amal soleh inilah seorang itu akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, apa kata Allah? Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, man amila solihan, siapa yang melakukan amal soleh? Min dzakarin aw untha, dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, tambah dia beriman, maka pasti aku akan anugerahi kepadanya hidup yang bahagia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Tujuannya apa? Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Ya, tujuannya adalah bahwasannya untuk memenangkan agama ini di atas seluruh agama yang ada. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Karena memang tidak ada agama yang sempurna, agama yang paling diridhoi oleh Allah kecuali agama Islam. Allah utus nabinya, nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjelaskan kepada kita bahwa agama yang paling diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Allah mengatakan inna dina indallahi al-Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Wa anzala alaihil kitaba wal hikmata. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan Alkitab dan Al-Hikmah. Alkitab di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Hikmah hadis. Ya. Allah menurunkan Alkitab wal hikmah. Makanya fal kitabu huwal Qur'an. Yang dimaksud dengan Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Wal hikmah hiya sunnah. Yang dimaksud dengan hikmah di sini adalah as-sunnah. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, liyubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Ya, tujuannya Allah turunkan Al-Qur'an dan as-sunnah kepada beliau untuk menjelaskan kepada umat manusia. Ya, jadi Allah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk memberikan penjelasan kepada manusia sebagai apa? Petunjuk pedoman hidup. Makanya Nabi mengatakan apa? Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lang tadillu biha abada. Kan begitu kan? Tidaklah aku tinggalkan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat. Apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, maka Allah turunkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai apa? Pedoman hidup kita untuk menjelaskan kepada manusia seluruh syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tujuannya apa? Wala'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Ya. Fayahtaduna wa yuflihun. Ya, mereka berpikir sehingga dengan mereka berpikir mentadabburi Al-Qur'an, memikirkan hadis-hadis Nabi, mereka mendapatkan petunjuk dan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, kita diingatkan oleh penulis. Beliau mengatakan fal kitabu was sunnatu humal aslani alladani qamat bihima hujjatullahi ala ibadihi. Kemudian beliau mengingatkan, ya, di antara fungsi daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Beliau mengatakan dengan demikian bahwasannya Al-Qur'an dan hadis merupakan dua pondasi pokok yang menjadi dasar tegaknya hujah Allah atas seluruh hambanya. Ya, Al-Quran dan As-Sunnah merupakan apa? Pondasi. Selain tadi Al-Quran dan As-Sunnah adalah pedoman hidup kita, maka Al-Quran dan As-Sunnah apa? Pondasi. Walladani tanbani alaihimal ahkam. Ya, karena keduanya juga menjadi asas berbagai hukum. Baik itu al-ahkam al-i'tiqadiyah, hukum yang berkaitan dengan keyakinan, i'tiqad, ataupun amaliyah, ijaban wa nafyan,
Apakah itu berkaitan dengan masalah akidah, muamalah, baik yang perkara yang diwajib ataupun perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Al-Qur'an itu dan As-Sunnah pedoman hidup kita dan menjadi apa? Pondasi, ya, pondasi dari segala hukum. Karena di dalam Al-Qur'an Allah bicara tentang masalah akidah, Allah bicara tentang masalah muamalah, Allah bicara tentang masalah akhlak, adab dan lain sebagainya. Begitu juga di dalam hadis. Bukankah dalam hadis ada hadis yang berkaitan dengan masalah akidah, ada hadis yang berkaitan dengan masalah muamalah, ada hadis-hadis yang berbicara tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, disinilah baru penulis ingin menjelaskan kepada kita perbedaan antara mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari hadis. Nah, nanti terjawablah di sini. Kenapa sih kita harus belajar mustalahul hadis? Nah, di sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, bagusnya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin dalam membuat muqaddimah. Ya, lihat. Jadi setelah beliau memulai dengan bismillah, memulai dengan muqaddimah, kemudian beliau menjelaskan apa? Menjelaskan terlebih dahulu bahwasannya di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah mengutus siapa? Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi membawa ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh. Tujuannya apa? Untuk menjadikan agama ini apa? Sempurna dibandingkan agama yang lainnya. Kemudian setelah itu, penulis mengingatkan, di antara tujuan daripada Al-Quran diturunkan adalah untuk menjelaskan kepada manusia, supaya manusia berpikir, supaya manusia dapat hidayah, kemudian manusia mendapatkan keberuntungan. Kemudian beliau berbicara tentang bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah ini adalah asas, pondasi, ya, pada semua permasalahan. Kemudian beliau mengingatkan sekarang perbedaan Al-Quran dengan As-Sunnah dan kenapa kita harus mempelajari mustalahul hadis. Maka beliau mengatakan, wal mustadillu bil Qur'ani yahtaju ila nadharin wahidin wa huwa an-nadhar fi dalalatin nas 'alal hukmi. Ma'asyiral muslimin, kalau kita belajar Al-Quran, kalau orang mau mengambil dalil dari Al-Quran, maka dia cukup melakukan satu penelitian. Artinya ketika orang baca Quran, ya, cukup dia tidak harus meneliti ini ayat sahih atau tidak. Kan gitu kan ya? Ini ayat maudhu, palsu atau tidak. Tidak perlu kita pelajari. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah apa? Sudah absah, sudah otentik. Ya, gak akan ada satupun manusia yang dapat merubah isi Al-Quran. Ya, maka kalau kita baca Quran, tidak perlu kita tanya ini ayat ini sahih atau tidak. Ayat ini lemah atau tidak. Kenapa? Karena Al-Quran semuanya sahih. Ya, Al-Quran keabsahannya, keontentikannya akan terjaga sampai hari kiamat dan tidak akan ada satupun yang mampu untuk merubah isi Al-Quran. Ya kan? Wala yahtaju ilan nadhari fi musnadihi. Maka kita tidak perlu ketika baca Al-Quran, ya, meneliti tentang sanadnya. Li'annahu thabitun thubutan qat'iyyan bin naqlil mutawatiri lafdhan wa makna. Karena Al-Quran itu apa? Sudah pasti kebenarannya. Ya, sudah qat'i. Qat'i itu tanpa ada keraguan, baik lafadznya ataupun maknanya. Dari mulai surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, itu semuanya apa? Diriwayatkan dengan mutawatir, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kan Al-Quran. Terlebih Allah menegaskan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Sampai hari kiamat tidak akan ada satupun manusia yang mampu merubah isi Al-Quran. Dan ketika kita baca Quran, tidak perlu kita tanya, ini sahih atau tidak, ini lemah atau tidak, ini palsu atau tidak. Ya, karena Al-Quran apa? Otentik. Baik. Wal mustadillu bis sunnah. Nah, kemudian beliau bedakan sekarang antara Al-Quran dengan As-Sunnah. Wal mustadillu bis sunnati yahtaju ila nadharain. Adapun orang yang ingin mengambil dalil dari As-Sunnah, maka dia harus melakukan dua penelitian. Ya, harus melihat pada dua perkara.
Jadi kalau orang ingin mengambil dalil dari dari Al-Quran, tidak perlu lagi dia cari-cari ini ayatnya sahih atau tidak, sudah ambil saja. Tapi kalau orang mau mengambil dalil dari As-Sunnah, maka dia butuh dua keadaan, dua penelitian. Yang pertama, an-nadharu fi thubutihima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang ingin mengambil dalil dari hadis, maka dia harus lakukan dua cara. Yang pertama adalah dengan meneliti validitasnya, keabsahannya. Hadis ini sahih atau tidak? Apakah ini datang dari Nabi atau tidak? Kenapa? Idh laisa kullu ma nusiba ilaihi sahihan. Karena tidak setiap yang disandarkan kepada Nabi itu sahih. Bisa dipahami? Karena banyak orang yang mengatasnamakan ini hadis Nabi, padahal itu bukan dari Nabi. Kan begitu kan ya? Makanya nanti insya Allah akan kita jelaskan pada pembahasan-pembahasan setelahnya, di mana banyak orang-orang yang memalsukan hadis. Ya, bahkan banyak hadis yang masyhur ternyata hadisnya palsu dengan latar belakang yang berbeda-beda. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah punya buku namanya punya buku yang menjelaskan tentang masalah hadis-hadis yang maudhu. Ciri-ciri hadis maudhu itu apa? Dan apa sebabnya mereka membuat hadis palsu? Itu ada latar belakangnya, ada tujuannya, ada tujuan politik, ada tujuan mereka hanya ingin memotivasi untuk melakukan sebuah amal soleh, dan lain sebagainya. Dan itu nanti pada pembahasan tentang maudhu, insya Allah nanti akan kita jelaskan. Ya, jadi sekali lagi kalau orang ingin mengambil dalil dari hadis, maka dia harus apa? Meneliti dua hal. Satu, validitasnya. Ini hadis dari Nabi atau bukan? Nabi mengucapkannya atau tidak? Kan gitu kan ya? Yang kedua, an-nadharu fi dalalati nassi 'alal hukmi. Yang kedua, meneliti indikasi hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut. Misal, ada satu permasalahan, kemudian datang dalil dari hadis, maka akan berimbas kepada hukum tersebut. Misal, ada sebuah permasalahan, ngambil dalilnya dhaif, lemah, dan bahkan sangat lemah. Maka hukum tersebut, ibadah tersebut bisa diamalkan atau tidak? Tidak. Walaupun nanti akan kita jelaskan bahwa tidak semua hadis dhaif itu tidak bisa diamalkan. Ada hadis-hadis dhaif yang boleh diamalkan dengan syarat. Nanti akan kita jelaskan. Ketika kita bisa berbicara tentang masalah hadis yang lemah. Gitu kan ya? Jadi saya ulang, kalau kita ingin berdalilkan dengan hadis, maka melihat pada dua hal. Satu, melihat pada validitasnya. Ini hadis sahih atau tidak? Nabi mengatakannya atau tidak? Kan begitu kan ya? Yang kedua, apa indikasi hukum yang ditunjukkan oleh hadis tersebut? Ya. Kalau hadisnya sahih, maka bisa diamalkan. Kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa diamalkan, lain sebagainya. Nah, untuk meneliti yang pertama ini tentang keabsahan sebuah hadis, maka dibutuhkan sebuah ilmu. Makanya kata beliau, wa min ajlin nadharil awal, yaitu an-nadhar fi thubutiha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dibutuhkan ila wad'i qawaid, dibutuhkan sebuah kaidah. Dibutuhkan sebuah apa? Ilmu. Ya, disebutkan sebuah ilmu. Tujuannya apa? Yumayyizu bihal maqbul minal mardud fima yunsabu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya adalah untuk membedakan mana hadis yang boleh diterima, mana yang tidak diterima. Mana yang sahih, mana yang dhaif. Kan gitu kan ya? Nah, itulah ilmu yang akan kita pelajari. Berarti dari muqaddimah saja kita sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan ikhwatal Islam bahwa tujuan daripada kita belajar mustalahul hadis untuk apa? Supaya mengetahui mana hadis yang diterima, mana hadis yang tidak diterima. Paham tum? Jelas? Wadih? Taib. Jadi lihat bagaimana indahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dari muqaddimah saja orang sudah digiring untuk memahami kenapa kita harus belajar mustalahul hadis. Di antara tujuannya apa? Untuk mengetahui mana hadis yang diterima, mana hadis yang tidak diterima. Wa qad qamal ulama'u rahimahullahu bidzalik wa sammuhu mustalahal hadis. Dan para ulama dalam permasalahan ini untuk mengetahui mana nih hadisnya yang bersandar kepada Nabi dan yang tidak bersandar kepada Nabi, mana yang boleh diterima dan mana yang tidak boleh diterima, maka dibuatlah sebuah cabang ilmu namanya mustalahul hadis.
Nanti ada lagi pertanyaan, Ustadz, kalau begitu mustalah hadis nggak ada zaman Nabi. Gitu kan? Bid'ah berarti. Berarti antum lagi belajar ilmu bid'ah. Karena zaman Nabi ada atau tidak mustalahul hadis? Memang tidak ada dengan nama ilmu mustalahul hadis. Tetapi dasar untuk belajar ilmu mustalah hadis itu ada. Kita ambil contoh satu saja misalkan, saya tidak akan berpanjang lebar dalam masalah hal ini. Nabi sudah mengingatkan, apa kata Nabi? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka bersiap-siaplah dia menyiapkan tempat duduknya di api neraka. Berarti Nabi mengabarkan kepada kita bahwa akan ada orang-orang yang berdusta atas nama siapa? Atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ulama buat kaidah-kaidah yang tujuannya untuk mengetahui mana nih hadis yang sahih, mana hadis yang dhaif, mana hadis yang benar, mana hadis yang palsu. Maka dibuatlah satu cabang ilmu namanya apa? Mustalahul hadis. Sampai sini bisa dipahami? Jadi saya pelan-pelan nih kalau jelasin ya penjelasan ini, insya Allah. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa memahaminya. Nah, terkait kitab yang ada di hadapan kita dijelaskan sama beliau. Wa qad wada'na fihi taban wasata. Ya. Buku yang ada yang beliau tulis ya adalah buku yang ringkas. Memang kenapa saya pilih buku ini? Ya tentunya dengan berbagai macam pertimbangan. Sebelumnya kita mau bahas kitab Taisir Mustalahul Hadis. Ya tapi karena bahasanya agak lebih berat dibandingkan apa yang ditulis Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, maka kita lebih pilih kitab ini. Karena beliau juga menulisnya dengan apa? Dengan ringkas, kemudian juga ya dengan sedang lah, tidak terlalu berat gitu ya. Tujuannya adalah yastamil ala al-muhim min hadal fanni hasabal manhajil muqarrar lis-sanatainil ula wa tsaniyah fil qismi tsanawi fil ma'ahid al-ilmiyah. Jadi beliau sebetulnya nulis buku ini ya untuk kurikulum ya 2 tahun. Nah, kita belajarnya berapa hari? 10 hari. Ya, ada 2 bagian. Ada untuk tahun pertama, untuk tahun kedua, untuk sanawi. Untuk apa? Kelas SMA. Ya di ma'had ilmiah. Itu masalah. Ya, makanya saya pilih buku ini, mudah-mudahan lebih cocok untuk kita. Makanya saya tidak akan berpanjang lebar nanti. Lebih kepada nanti akan kita terjemahkan, jelaskan, ya minimal kita pernah belajar mustalahul hadis. Ya, nanti ada tahapannya. Dari kitab ini pindah lagi ke kitab yang lebih tinggi, ya tentunya ini dasar. Ya, dasar terlebih dahulu. Baik. Makanya beliau menamakan Mustalahul Hadis. Singkat saja sudah. Dikasih nama bukunya Mustalahul Hadis. Wa qad ja'alnahu qismain. Beliau menjadikan buku ini 2 bagian. Ya, bagian pertama yatadamman muqarrar sanah ula untuk kurikulum tahun pertama dan untuk tahun kedua. Nah, kita wallahu alam apakah bisa menyelesaikan satu kitab atau tidak, tapi kita memohon kepada Allah yang mudah-mudahan kita dimudahkan selama 10 hari bisa membahas kitab ini. Dan beliau terakhir memohon kepada Allah, wa as'alullaha wallahu as'al an yaj'ala amalana khalisan liwajhi. Hanya kepada Allah lah ya saya memohon agar menjadikan amal kami ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, muwafiqan limardatihi, ya sesuai ya dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nafi'an li'ibadihi, bermanfaat bagi para hambanya, innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Nah, kita baru muqaddimah. Jadi saya ulang terlebih dahulu. Ya. Yang pertama kita bicara tentang apa? Keutamaan belajar hadis. Apa keutamaannya? Nah, mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di mana orang yang belajar hadis akan diberikan cahaya, dicerahkan wajahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bahas apa lagi tadi yang kedua? Apa? Bahas muqaddimah. Ya, muqaddimah dimulai dari bismillah. Di mana bismillah? Kenapa para ulama memulai bukunya dengan bismillah? Karena ada berapa alasan? 4. Kemudian setelah itu kita bicara tentang muqaddimah di mana penulis yang memulai memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang hikmah dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahwasanya nabi diutus untuk membawa ilmu yang bermanfaat dan juga amal soleh, ya. Dan untuk menunjukkan kepada kita agama Islam ini agama yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tujuan daripada Al-Qur'an dan As-Sunnah, ya. Kemudian kita jelaskan juga perbedaan. Ya, kalau kita mengambil dari Al-Qur'an, maka kita tidak perlu apa? Neliti.
Tapi kalau hadis harus kita teliti hadisnya sahih atau tidak, diterima atau tidak. Nah, salah satu ilmu alat untuk mengetahui hadis ini bisa diterima atau tidak, sahih atau tidak, maka salah satunya belajar ilmu mustalahul hadis. Baik. Selesai mukaddimah? Selesai. Tidak ada pertanyaan insya Allah ya. Kita langsung masuk kepada pembahasan. Baik. Maka kita masuk kepada mustalahul hadis. Jadi ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ilmu hadis itu ada dua. Ada namanya riwayah, ada namanya diroyah. Jadi ilmu hadis itu ada berapa? Dua. Ada ilmu riwayah dan ada ilmu diroyah. Riwayat itu berkaitan dengan riwayat. Ya, riwayat hadis. Adapun diroyah terkait dengan pemahaman. Nah, yang akan kita pelajari di sini tentang masalah riwayat. Makanya ada 3 ilmu yang bicara tentang riwayat. Saya ulang dulu. Dalam ilmu hadis ada berapa? 2, riwayat dan diroyah. Riwayat tentang riwayat hadis, ya, yang akan kita pelajari. Yang kedua tentang diroyah, pemahaman. Nah, tentang riwayat ada 3 ilmu. Insya Allah ya. Jadi masyarakat muslimin, lihat bagaimana perjuangan para ulama. Belajar hadis itu nggak mudah, butuh waktu. Ini baru satu dasar. Belum lagi bagaimana para ulama mentakhrij hadis. Ya, makanya ada sebagian ulama mengatakan man talabal hadis aflas katanya. Siapa belajar hadis itu merugi. Merugi dalam tanda kutip apa? Benar-benar waktunya harus fokus dia untuk belajar hadis. Memang waktunya harus difokuskan untuk belajar hadis. Maka kita terus terang bersyukur kepada Allah. Di mana kita hidup di satu zaman sekarang ya sudah gampang mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana hadis yang palsu, mana yang enggak. Dulu para ulama perjuangan mereka luar biasa. Bahkan untuk mengumpulkan 1-2 hadis, mereka harus pergi dari satu negara ke negara yang lain, satu benua ke benua yang lain. Kita ya tinggal menikmati hasilnya. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini juga bagian daripada hujjah kita di hadapan Allah bahwa kita pun berusaha untuk apa? Memperjuangkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk belajar ilmu riwayat itu ada 3. Satu ilmu mustalahul hadis yang sedang kita pelajari. Ya. Yang kedua jarah wa ta'dil. Ini lebih tinggi lagi nanti. Jarah wa ta'dil itu untuk mengetahui kredibilitas seorang rawi. Misalkan ada seorang rawi, dia ini gimana nih? Ya, apakah hafalannya kuat atau tidak? Ya, rawi ini orangnya bagaimana? Suka nongkrong-nongkrong atau enggak? Hanya perkara nongkrong orang enggak terima hadisnya. Dia mudallis atau tidak? Lihat. Saking apa? Ketatnya para ulama dalam masalah hadis, Bapak-bapak sekalian. Itu namanya jarah wa ta'dil. Ada di jarah, ada di ta'dil. Ada yang dikasih rekomendasi, ada yang tidak dikasih rekomendasi. Ini ilmu yang kedua. Tentunya kita tidak pelajari ini. Kemudian yang ketiga ada ilal hadis namanya. Jadi ada 3 ilal hadis. Jadi ada apa? Mustalah hadis, jarah wa ta'dil dan ilal. Nah, yang akan kita pelajari yang pertama ini. Mustalahul hadis. Baik. Kita mulai ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah dari pembahasan apa itu mustalahul hadis. Nah, mustalahul hadis ta'rifuhu faidatuhu. Kita mulai 2 pembahasan di hal ini. Definisi apa itu mustalahul hadis dan apa manfaatnya. Tadi walaupun di mukadimah secara umum kita sudah bisa apa? Ngambil sebuah kesimpulan kan? Tujuan dari pelajar mustalahul hadis apa tadi? Untuk mengetahui mana hadis yang bisa diterima, mana hadis yang tidak bisa diterima, gitu kan ya? Berarti kan mustalahul hadis itu bicara seputar ini gitu loh. Nah, makanya kita mulai dari definisinya dulu. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari definisi mustalahul hadis. Apa itu mustalahul hadis? Yaitu ilmun yu'rafu bihi halur rawi wal marwiyyi min haitsul qabul warrad. Saya ulang.
Definisi daripada ilmu mustalah adalah sebuah ilmu. Jadi kita harus paham dulu bahwa mustalah ini ilmu. Yang saya tadi bilang, kalau ada orang mengatakan berarti mustalah hadis itu nggak ada zaman Nabi. Ya, ada. Nabi sudah apa? Letakkan pondasinya. Nabi sudah mengabarkan kepada kita bahwa nanti akan ada orang-orang yang banyak berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh satu cabang ilmu untuk mengetahui siapa yang berdusta atas nama Nabi, siapa yang tidak berdusta atas nama Nabi. Kan begitu kan? Maka ini adalah ilmu yu'rafu bihi halur rawi. Sebuah disiplin ilmu tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan seorang rawi. Seorang siapa? Rawi hadis yang meriwayatkan hadis. An fulan, an fulan, an fulan, an fulan. Nah, itu yang kita pelajari nanti. Gitu kan ya? Wal marwiyi, dan keabsahan sebuah riwayat yang dibawa. Jadi dua yang dipelajari mustalah itu. Membahas rawi hadisnya. Yang kedua apa? Keabsahan riwayatnya. Riwayat yang dia bawa sahih atau tidak. Benar nggak datangnya dari Nabi gitu loh. Ya. Itu dipelajari di mustalah. Min haitsul qabul warrad. Apakah hadisnya ini bisa diterima atau tidak bisa diterima. Berarti dari definisi ini sudah terbayang apa manfaat belajar dari mustalahul hadis untuk mengetahui apa? Seorang rawi dan juga keabsahan riwayat yang dia bawa. Kan gitu. Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita Islam ini agama yang ilmiah. Betul atau tidak? Ilmiah. Sandatnya jelas. Dari siapa sampai Nabi SAW itu tercatat secara jelas. Ya, kalau kita mungkin timbang pakai logika kayaknya nggak susah Pak ya. Tapi Bapak-bapak sekalian ada di antara bentuk Allah menjaga wahyunya karena kita tahu bahwasanya hadis Nabi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, betul? Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada yang keluar dari lisan Nabi melainkan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jaga wahyunya Al-Qur'an dan As-Sunnah melalui siapa? Melalui para ulama yang mempelajari hadis. Memang berat, Pak. Tapi ada orang-orang yang hafal hadis. Disebutkan hadis ini dia tahu dari anfulan, 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 dia hafal semuanya. Lihat. Ini menunjukkan agama kita terjaga. Agama kita agama yang ilmi. Ya. Makanya apa kata seorang ulama? Al-isnadu minad-din. Laulal isnad laqala masya'a masya'a. Isnad itu bagian daripada agama. Sanad itu dari siapa sampai Nabi itu bagian daripada agama. Kalau tidak ada isnad orang akan berbicara semuanya mereka. Nah, itulah nanti ketika kita nanti bicara tentang hadis maudhu, itu ada beberapa faktor orang kenapa memalsukan hadis. Ada karena alasan politik, ada. Ada karena alasan niatnya baik supaya orang mengamalkan kebaikan, tapi bikin hadis palsu, nggak boleh. Nah, itu nanti akan kita jelaskan. Jadi sekali lagi ini menunjukkan kepada kita agama Islam itu agama yang ilmiah, jelas sumbernya dari mana, siapa yang membawanya, bagaimana keadaan orang yang membawanya, itu semua tercatat secara jelas dan ada ilmunya. Baik. Oleh karenanya wa faidatuhu. Apa faidah kita belajar mustalah? Ma'rifatu ma yuqbal wa yurad minar rawi wal marwi. Maka berarti dari definisi di atas bisa disimpulkan bahwa tujuan faidah daripada belajar ilmu mustalahul hadis untuk mengetahui seorang rawi dan riwayat mana yang dapat diterima dan riwayat mana yang dapat ditolak. Rawi mana yang masih bisa diterima, rawi mana yang tidak bisa diterima. Riwayat mana yang bisa diterima dan riwayat mana yang tidak bisa diterima. Sampai di sini jelas? Paham Tum? Baik. Berarti kita sudah tahu definisinya, kemudian juga apa? Faidah, keutamaan ataupun tujuan dari kita mempelajari mustalahul hadis. Nah, sekarang kita masuk kepada apa sih hadis? Nah, gitu kan? Kan kita mustalah hadis. Nah, hadis itu apa definisinya? Selama ini kita mengakui bahwasannya Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup kita. Nah, pertanyaannya, Al-Quran kita sudah tahu definisinya. Sekarang hadis, apa definisi hadis? Kemudian kita sudah dengar khobar. Apa itu khobar? Gitu kan ya?
Kita suka dengar asar. Ini asarnya Umar. Ini asarnya Utsman. Gitu kan? Dan juga kita akan bahas apa itu hadis qudsi. Jadi ada berapa yang akan kita bahas? Apa itu hadis, definisi hadis. Yang kedua apa? Khobar. Kemudian yang ketiga, asar. Yang keempat, hadis qudsi. Baik. Kita mulai dari hadis. Kita mulai dari hadis. Ikhwatal Islam wa ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dari pembahasan terkait dengan hadis. Nah, dijelaskan di dalam kitab ini, ya, al-haditsu ma udhifa ila nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au wasfin. Dalam definisi yang lain, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah. Nah, kita akan jelaskan satu-satu. Hadis, apa itu hadis? Hadis adalah ma udhifa ila nabi, segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi. Apa yang disandarkan kepada nabi? Min qaulin, perkataan. Jadi seluruh perkataan nabi adalah hadis. Contoh perkataan nabi apa? Misalkan satu hadis contoh. Berikan saya satu contoh hadis perkataan nabi. La taghdab walakal jannah. Itu kan keluar dari lisan nabi. Innamal a'malu binniyat. Apa lagi? Hah? Banyak hadis. Man kadzaba alayya tadi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Apalagi hadis-hadis yang keluar dari lisan Nabi, perkataan Nabi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Itu kan hadis. Perkataan Nabi disandarkan kepada Nabi, itu namanya apa? Hadis. Satu dari perkataan Nabi. Yang kedua apa? Perbuatannya Nabi. Perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh hadis perbuatan Nabi. Wudu. Ya, hadisnya Utsman bicara tentang wudunya Nabi. Ya, itu kan perbuatan Nabi kan? Kemudian apa lagi? Hajinya Nabi, khudhi anni manasikakum. Ya, ambillah dariku tata cara manasik haji dan umrah. Kemudian sallu kama ra'aitumuni usolli, Nabi salat, tata cara takbirnya, ruku'nya, sujudnya, itu kan ada hadis-hadisnya kan? Perbuatan Nabi, itu juga hadis. Kemudian yang ketiga, apa itu? Takrir. Apa itu takrir? Persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan takrir adalah an yakula ahadun amamuhu atau amamahu Shallallahu Alaihi Wasallam qaulan au yaf'alu fi'lan fala yunkirhu alaihi. Yang dimaksud dengan takrir adalah ada seseorang yang di hadapan Nabi, ya, berbicara tentang sebuah pembicaraan atau mengerjakan sebuah pekerjaan dan Nabi tidak mengingkarinya. Itu namanya takrir. Misalkan kita ambil contoh sederhananya adalah ketika ya ada seorang yang makan apa? Dob. Apa itu dob? Kadal gurun. Nabi nggak makan. Tapi ketika ada sahabat yang makan, Nabi tidak mengingkari. Itu namanya takrir. Takrirnya Nabi itu hadis. Ya. Atau misalkan aula yakunu amamah, atau Nabi nggak ada di hadapan mereka. Walakin yablughuhu fayaskut alai. Tapi ada satu kabar yang datang kepada Nabi dan Nabi diamkan, tidak memarahi. Contoh misalkan ketika Nabi SAW mengatakan la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali ketika sudah sampai Bani Quraidah. Ternyata pada faktanya ada di antara sahabat yang betul-betul salat asar sampai datang di Bani Quraidah, ada yang di perjalanan salat asar, dan dua-duanya Nabi benarkan, Nabi tidak salahkan. Itu namanya apa? Takrir. Dan banyak sekali, saya tidak akan sebutkan banyak sekali contoh takrir, ya. Bahkan nanti ada disebutkan takrir yang qauli, ada takrir fi'li dan lain sebagainya, tapi itu terlalu panjang, terlalu dalam kita membahas hal tersebut, ya. Jadi bisa jadi sahabat mengerjakan sebuah pekerjaan dan di hadapan Nabi, tapi sampai kabarnya kepada Nabi dan Nabi mendiamkan.
Diamnya Nabi berarti itu apa? Takrir. Ya, diamnya Nabi adalah takrir. Fasukutuhu hada takrir lahu yaktasibu bihi sifat asy-syar'iyyah. Nah, atau wasfin ataupun sifat. Nah, sifat ini ada dua, ya. Sifatin khalqiyah atau khuluqiyah. Ada sifat yang berkaitan dengan fisik Nabi. Misalkan Nabi ya tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Kemudian disebutkan bagaimana rambutnya Nabi, perawakannya Nabi, ya sebagaimana dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Itu pun namanya hadis. Yang berbicara tentang bagaimana fisik Nabi, bagaimana ya perawakannya Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, itu pun hadis. Dan yang berkaitan dengan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan Nabi seorang yang apa? Dermawan, ya. Kemudian misalkan ketika Aisyah mengatakan kana khuluquhu Quran, itu berkaitan dengan sifat apa? Sifat diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti hadis itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik perkataannya Nabi, perbuatannya Nabi, takrirnya Nabi, atau sifat fisiknya Nabi, atau akhlaknya Nabi. Itu semuanya apa? Hadis. Sampai sini bisa dipahami? Maka itu definisi daripada hadis. Nah sekarang apa itu khobar? Kita sering dengar khobar dari Nabi. Apakah khobar sama dengan hadis atau berbeda? Maka al-khobaru bima'nal hadis. Pendapat pertama mengatakan khobar itu sama definisinya dengan hadis. Berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, kemudian apa? Takrirnya Nabi, sifat fisiknya Nabi, atau akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makna pertama khobar itu sama dengan hadis. Ya. Fayu'arrafu bima sabaqa fi ta'rifil hadis. Maka didefinisikan makna khobar sama dengan hadis. Pendapat kedua, waqila al-khabar ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Pendapat kedua, khobar itu lebih umum. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan kepada selain Nabi. Jadi khobar itu lebih apa? Umum. Khobar itu disandarkan kepada Nabi dan juga kepada selain Nabi. Fayakunu a'am minal hadithi wa ashmal. Berarti kalau begitu, ya, khobar itu lebih umum, memiliki cakupan yang lebih luas daripada makna hadis. Berarti ada berapa pendapat? Dua. Khobar itu sama seperti hadis, atau khobar itu yang disandarkan kepada Nabi, namanya itu khobar, yang disandarkan kepada selain Nabi itu pun namanya khobar. Jelas? Baik. Yang ketiga, asar. Asar. Apa itu asar? Ya. Apakah asar sama seperti khobar dan hadis? Oh, ternyata tidak. Al-atharu ma udhifa ila sahabiyyi awit tabi'i. Yaitu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Apakah itu perbuatannya, ataukah itu perkataannya, ataukah itu takrirnya mereka. Itu namanya apa? Asar. Misalkan asarnya Umar, asarnya Abu Bakar. Berarti perkataannya siapa? Abu Bakar. Karena nanti ada, di mana ada sebuah hadis, nanti ditambah perkataannya sama perkataan sahabat. Nah itu nanti akan kita jelaskan. Ya misalkan Nabi mengatakan apa, ditambahkan perkataannya oleh para sahabat. Nah perkataan sahabat ini namanya apa? Asar. Bukan hadis. Karena hadis itu hanya khusus kepada Nabi. Adapun asar ini khusus kepada sahabat. Siapa sahabat? Man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dhalik. Yang dimaksud dengan sahabat adalah yang bertemu dengan Nabi. Syarat sahabat itu ada berapa? 3. Satu, dia harus bertemu sama Nabi. Abu Lahab, Abu Jahal bertemu sama Nabi? Temu. Sahabat Nabi? Enggak, karena syarat yang kedua belum kepenuhi. Abu Jahal, Abu Lahab bertemu sama Nabi. Tapi apakah dia beriman? Tidak beriman sama Nabi. Maka syarat sahabat itu harus beriman sama Nabi. Apakah cukup beriman?
Abdullah ibn Ubay ibn Salul bertemu Nabi, bertemu Nabi, beriman sama Nabi secara zahir karena dia orang munafik. Maka syarat yang ketiga, wa mata ala dzalik. Dia harus meninggal dalam keadaan Islam, beriman. Nah, ini sahabat. Ataupun tabi'i. Ya, ataupun tabi'i. Maka asar itu perkataannya sahabat atau perkataannya siapa? Tabi'i. Wa qad yuradu bihi ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam muqayyadan fa yuqalu wa fil athari an-nabi. Tapi terkadang asar itu boleh disandarkan kepada Nabi, tapi harus muqayyad, terikat. Misalkan begini, ini asar dari Nabi. Nggak boleh bilang, ini asar saja. Karena kalau orang bilang mengatakan ini asar, berarti asar sahabat atau asar tabi'in. Kalau kita ingin mengatakan asar bermakna hadis, maka dibarengi ini asar dari Nabi. Bisa dipahami? Boleh kita mengatakan asar itu seperti hadis maknanya, tapi dengan apa? Dikaitkan dengan ini asar dari Nabi. Nggak boleh sekedar ini asar saja. Kalau orang mengatakan hada asar, ini asar, berarti maknanya ini asar dari siapa? Imma sahabat atau tabi'i. Ya, imma sahabat atau tabi'i. Kemudian yang terakhir, ikhwatal Islam wa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis qudsi. Walaupun ini cukup agak panjang pembahasannya karena nanti akan kita jelaskan apa perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Ya, al-haditsul qudsi. Hadis qudsi itu adalah ma rawahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbihi. Hadis qudsi adalah yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Rabb-Nya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah. Nah, apa perbedaannya nanti dengan Al-Qur'an? Bukankah Al-Qur'an juga datangnya dari siapa? Dari Allah. Kan gitu kan ya? Nah, hadis qudsi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi dari Allah. Makanya hadis qudsi itu yusamma aidan al-hadits ar-rabbani wal hadits al-ilahi. Makanya hadis qudsi itu bisa disebut kadang hadis qudsi atau hadis rabbani disandarkan kepada Allah ataupun haditsul ilahi, hadis al-ilah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, cirinya biasanya hadis qudsi itu ya, seperti contohnya di sini qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih ta'ala. Ya. Contohnya adalah sabda Nabi yang diriwayatkan dari Allah. Hadis yang diriwayatkan dari Allah. Ada kata fi ma yarwihi an rabbih. Itu ciri-ciri hadis qudsi. Misalkan Allah mengatakan, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Sesungguhnya aku menurut persangkaan hambaku terhadap diriku. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Dan aku ya senantiasa bersamanya ketika dia mengingatku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku pun mengingatnya dalam diriku. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Ini contoh hadis qudsi. Contoh yang lain apa misalkan? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hambaku, sesungguhnya aku mengharapkan kedzaliman ya bagi diriku. Apalagi hadis qudsi? Banyak sekali. Hah? Allah menjawab Al-Fatihah. Nah, tentang keutamaan surah Al-Fatihah. Dan banyak sekali misal daripada contoh hadis qudsi. Nah, yang menjadi permasalahan ya, kedudukan hadis qudsi seperti apa dengan Al-Qur'an? Karena tadi Al-Qur'an sama-sama diambil dari Allah, diriwayatkan dari Allah, begitu juga hadis qudsi. Tapi apakah sama Al-Qur'an dengan hadis qudsi? Maka wa martabatul haditsil qudsi bainal Qur'ani wal haditsin nabawi. Maka di sini kita akan lihat perbedaan daripada tiga antara Al-Qur'an, hadis Nabi dengan hadis qudsi. Ada tiga. Ya, ini terakhir kita bahas. Apa perbedaan antara Al-Qur'an, hadis Nabi dan hadis qudsi? Fal Qur'anul Karim yunsabu ilallahi ta'ala lafdhan wa ma'nan. Walaupun ikhwata Islam nanti ini akan terjadi perbedaan pendapat yang cukup besar di kalangan para ulama, tapi kita mencukupkan pada pendapat-pendapat yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin saja.
Yang pertama, Al-Quran itu dinisbatkan kepada Allah, lafaz dan maknanya dari Allah. Ya, Al-Quran yang kita baca itu lafaz dan maknanya dari siapa? Dari Allah. Diturunkan melalui perantara siapa? Malaikat Jibril. Nabi tidak tambah, tidak kurang. Lafaz dan maknanya sama persis. Itu semua datang dari Allah, tidak ada dirubah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Al-Quran. Adapun hadisun Nabi yunsabu ilan Nabi lafzan wa ma'nan. Yang kedua sekarang, hadis Nabi, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi, lafaz dan maknanya dari Nabi. Gitu kan ya? Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah. Hadis, lafaz dan maknanya dari Nabi. Adapun hadis qudsi yunsabu ilallahi ta'ala ma'nan la lafzan. Nah, ini bedanya. Kalau hadis qudsi ya, dinisbatkan kepada Allah maknanya saja, lafadznya dari Nabi. Bisa dipahami nggak? Maksud makna dari Allah, lafadz dari Nabi. Ini sekedar pendekatan pemahaman saja ya, pendekatan pemahaman saja. Misalkan ada Muhammad bilang kepada Ali, yang maknanya adalah tolong kabarkan bahwasannya ya saya hari ini sakit tidak bisa hadir di kajian. Gitu kan? Kemudian Ali nyampaikan ke gurunya, maknanya intinya Muhammad nggak bisa datang ke kajian, tapi dengan lafadznya dia sendiri. Nah gitu, bisa dipahami maksudnya? Nah, hadits qudsi itu maknanya dari Allah, lafadznya dari siapa? Dari Nabi. Makanya akan terjadi perbedaan antara Al-Quran dengan hadits qudsi. Makanya nanti kalau Al-Quran itu ketika kita baca berpahala, muta'abbadun bitilawati, adapun hadits qudsi tidak. Antum baca ya, hadits qudsi, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu sampai akhir, itu tidak berpahala seperti Al-Qur'an yang kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Karena tadi kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah, tidak dirubah sama Nabi. Tapi kalau hadits qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Jelas? Ya? Maka inilah yang menjadi perbedaan di kalangan para ulama, bahwa hadits qudsi itu maknanya dari Allah, adapun redaksinya itu dari Nabi. Ya, lafaz itu maksudnya redaksinya dari Nabi. Ya. Dan inilah pendapat yang saya juga menguatkan pendapat ini, walaupun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jurjani rahimahullah, ya, beliau mengatakan al-haditsul qudsi huwa min haitsul ma'na min indillahi ta'ala wa min haitsul lafzi min Rasulillah. Kata Al-Jurjani, hadits qudsi itu maknanya dari Allah, redaksinya dari siapa? Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, wala yuqra fis shalah. Konsekuensinya ketika kita tahu hadits qudsi berbeda dengan Al-Qur'an, enggak boleh orang salat Allahu Akbar. Ustaz, habis saya baca Al-Fatihah, saya mau baca hadits qudsi, Ustaz. Kan sama-sama dari Allah. Ya, saya enggak mau baca surah Al-A'la, saya mau bacanya ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi, atau mengatakan ana inda dhanni 'abdi bi, enggak boleh, enggak sah. Karena berbeda dengan Al-Qur'an. Gitu kan ya? Walam yahsul bihi at-tahaddi. Dan juga tidak ada tantangan dari Allah kepada orang kafir untuk mendatangkan yang semisal dengan hadits qudsi. Beda dengan Al-Quran. Allah turunkan ayat sebagai tandingan. Ayo, siapa yang bisa membuat satu ayat yang semisal dengan Al-Quran? Gak akan ada yang bisa. Tapi hadits qudsi, tidak ada tandingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau tidak ada apa? Ya, tantangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian walam yungkol bit tawatur kama nukil Al-Quran. Bedanya hadits qudsi dengan hadis biasa, hadits qudsi ya, itu tidak diriwayatkan secara mutawatir. Beda dengan Al-Quran tadi. Kalau Al-Quran, nggak perlu kita tanya, ini sahih atau tidak? Boleh terima atau tidak? Gitu kan ya? Tapi hadits qudsi berarti, minhu ma huwa sahih wa dhaif. Ada hadits qudsi yang sahih, ada hadits qudsi yang dhaif, bahkan ada hadis yang qudsi yang maudhu, yang palsu. Jelas? Jelas? Taib. Maka ikhwatul Islam wa ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, berarti kita sudah menyelesaikan ya pembahasan dimulai dari apa? Kita murojaah sedikit sebelum kita tutup. Satu, keutamaan belajar hadis. Besok saya tanya lagi. Terus kita belajarin seperti ini caranya ya. Keutamaan belajar hadis. Kemudian yang kedua, alasan kenapa penulis memulai dengan bismillah. Ada berapa alasan? 4, Masya Allah. Kalau tutup buku bisa jawab.
Kemudian yang berikutnya, penulis memulai dengan muqaddimah. Ya, sebaik-baik muqaddimah innal hamdalillah nahmaduhu sampai akhir. Kemudian beliau menjelaskan tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan al-huda. Apa yang dimaksud huda di sini? Ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan dinul haq? Amal soleh. Masya Allah. Ya. Kemudian beliau menjelaskan ya, tujuan daripada diturunkannya Al-Quran dan Al-Hikmah yaitu hadis, ya, bahwasanya menjadi pedoman bagi hidup kita untuk menjelaskan kepada manusia supaya manusia berpikir dan supaya manusia bisa mendapatkan apa? Hidayah. Kemudian kita juga sudah jelaskan bahwasanya Al-Quran dan Sunnah ini sebagai apa? Pondasi. Kemudian tadi orang yang ingin mengambil dalil dari Al-Quran tidak perlu meneliti. Tapi orang yang mengambil dalil dari As-Sunnah harus meneliti. Meneliti dengan berapa hal? Dua hal. Yang pertama melihat apakah hadis itu absah atau tidak, valid atau tidak. Yang kedua apa? Hukum apanya keterkaitan dengan hukum daripada yang berkaitan dengan hadis tersebut. Kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwasannya di antara tujuan ya untuk mengetahui mana hadis yang boleh diterima, mana hadis yang tidak boleh diterima, ada satu cabang ilmu namanya apa? Mustalahul hadis. Mustalahul hadis bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Tidak, karena sudah ada landasannya dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sudah dibahas ya apa definisi mustalahul hadis. Sebelum itu kita sebutkan ilmu hadis itu ada berapa? Dua. Yang pertama, yang kedua, dirayah, riwayat dan dirayah. Yang kita bahas masalah riwayat. Riwayat itu ada tiga ilmu. Satu, yang kedua, jarah wa ta'dil. Yang ketiga, ilal hadis. Masya Allah. Kemudian kita sudah jelaskan definisi hadis, ya, yaitu definisi mustalahul hadis yaitu ilmu yang membahas tentang keadaan rawi dan riwayatnya yang dibawa, ya, apakah bisa diterima ataupun tidak. Kemudian kita sudah jelaskan apa faidahnya. Kemudian kita sudah jelaskan apa itu hadis, apa itu khobar, apa itu asar, apa itu hadis qudsi. Paham tum? Jelas? Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita sedikit-sedikit saja. Sekali lagi, tadi buku ini muqarrar berapa tahun? 2. Kita berapa hari? 10. Enggak apa-apa, kita yang penting minimal ketika ditanya pernah belajar mustalah hadis, pernah, alhamdulillah. Walaupun ya sedikit saja. Ya apa-apa, ya. Yang penting kita pernah belajar, kita pernah duduk bersama. Mudah-mudahan ini menjadi saksi dan bukti bahwa kita ikut berjuang menjaga apa? Kemurnian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup Bapak Ibu sekalian ya? Cukup insya Allah. Insya Allah besok kita lanjutkan. Sebelum kita mulai murojaah dulu. Tapi tanpa lihat buku. Ya, kita tanya insya Allah tadi. Ya, dari mulai apa keutamaan, ilmu hadis, khobar, perbedaan apa. Insya Allah tidak apa-apa. Ya, ini untuk menguatkan ilmu kita supaya lebih melekat di dalam hati-hati kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita cukupkan pertemuan kita pada pertemuan perdana pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.